waktu itu gue sempet bikin semacam film eksperimental berdasarkan kisah putus gue sama mantan gue di Singapura. Jadi berangkat. Mungkin gue selalu punya mindset juga untuk bikin Mau disebut yang... juga nih mantannya. Silahkan nonton. Enggak dong, udah nikah aman. Mungkin itu salah satu yang bikin gue excited juga. Jadi selama proses syuting Chinlock itu kan kita pindah-pindah lokasi nih. Jadi gue tuh senang kayak tiap pagi nyobain bakmi di daerah yang daerah kita itu. syuting gitu. Jadi semangat gitu tiap pagi. Wah, hari ini nyobain bakmi apa ya? Cukup kasihan ya Bu ya. Terberat untuk di direct mungkin apa ya? Gampang semuanya yang langsung kelihatan. sombong, sikat ya tadi. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bikin dan Berbagi. Bersama aku Ervin Jovanka selaku co-host dan Anak buahnya Ervan, Aris. nah, hari ini kita udah kedatangan sutradara dari series Chinlock, yaitu Kak Andrew Kase. Nah, hari ini kita mau ngapain? Nggak tahu. Hari ini kita mau ngomongin series Chinlock. Tapi sebelum itu, sebelum kita langsung masuk ke seriesnya, kita mau ngomong-ngomong dulu sama Kak Kose dan kita cari tahu sebelum Kak Kose ngedirect series Chinlock tuh Kak Kose udah ngapain aja sih. Nah, awal-awal masuk ke industri film tuh Kak Kose mulanya kayak gimana Kak? Awal karir di industri. Gua itu emang dari film school kan awalnya. Cuman mungkin kalau ditarik mundur lagi kayak awalnya mungkin tertarik sama dunia seni sama kayak dunia art juga gitu. Sama aja dunia art tapi seni cuma ditranslate. Sebenarnya semua itu berawal dari kandang marmut sebenarnya. Apa tuh? Apa itu? Iya, jadi pas SMA gitu. Gua kan dari sekolah penabur di mana tuh semua orang ya jalurnya lurus banget dan kita tuh sekolah yang sangat akademis gitu kayak orang-orang tuh pasti lulus ya mungkin tujuannya untuk buka bisnis atau kerja di perusahaan finance dan lain-lain gitu. Tapi ada satu fase lah di pas gue SMA gitu. Gue tuh dulu suka hobi pelihara binatang-binatang aneh gitu. Ini agak panjang ya ceritanya, cuman intinya waktu itu gue sempet excited banget bikinin kandang marmut gue gitu. Gue punya 6 marmut waktu itu. Terus gue mulai nge-DIY kandang-kandang ini tuh dari kayak rak sepatu gitu. Nah sebenarnya dari situ tuh bikin gue kayak apa ya, gue sampai nggak bisa tidur kayak pas gue mau tidur kayak kepikiran nih kayak wah seru nih desainnya gue ubah gue bisa bikin kayak gini. Terus akhirnya kayaknya dari situ gue sadar kayak gue orang art gitu kayak orang kreatif. Filosofinya muncul ya, terasa. Dulu jadi arsitek kali ya. Cuman iya dari situ sih dan pas SMA 2 itu akhirnya karena itu gue juga udah mutusin mau ambil art. Mungkin awalnya belum tahu sih mau ambil film gitu. Bahkan kan awalnya gue ambil DKV tadinya. Karena itu yang paling bisa diterima aja sih mungkin sama keluarga gue dulu. Ya gitu sih awalnya. Terus filmnya? Oh iya, filmnya belum dibahas. Baru bahas kandang marmut. Terus akhirnya ya udah gue waktu kuliah di LaSalle College di Singapura kan. Oh, oke. Nah tahun pertama nih sebenarnya kita masih dikasih kesempatan untuk karena ini diploma juga kita tuh dikasih kesempatan buat ngulik interest kita sebenarnya tuh kita paling tertarik di seni apa. Nah waktu itu kebetulan gue tuh ternyata nggak jago gambar, sedangkan DKV ini kurikulum yang sebenarnya lu butuh banget jago gambar gitu. Ya udah nggak sengaja gue pilih film karena paling nggak butuh gambar aja sih awalnya. Gitu. Terus panjang sih masih banyak ceritanya cuman ya awalnya gitu sampai mungkin akhirnya gue mulai serius di film itu ketika gue lanjutin kuliah di Melbourne. Dimana di sini course-nya tuh lebih fokus ke directing dan emang kita dituntun buat jadi film director lah gitu. Nah di sana mungkin ya kayak remaja pada umumnya gue mengalami existential crisis gitu sih atau identity crisis.
Karena mungkin gue salah satu alasannya juga karena gue satu-satunya international student di situ. Di sekitar gue tuh bule semua, dan kayak gue jadi mempertanyakan identitas gue di situ. Terus gue mulai nonton film-film dari Taiwan New Wave, contohnya dari film-film Edward Yang, Tsai Ming Liang, dimana tuh mereka ngebahas soal identitas mereka juga, dan ke-inspire sih dari sana, terpancing untuk bikin film yang personal buat gue dan ngulik identitas gue sebagai Chinese Indonesian sih waktu itu. Ya, dan Nah, tapi kan awalnya kan emang nggak, maksudnya kan kayak nggak ada niat untuk masuk ke film school kan awalnya kan. Nah, Kak Kose suka kayak bikin-bikin sesuatu kayak tadi Kandang Malamut gitu. Kenapa bisa jadi menekuni job desk sutradara? Kan maksudnya kalau itu kan bisa lebih dekat ke kayak prodes mungkin kan gitu. benar-benar. Iya sih, mungkin looking back, kenapa ya? Kayak selalu ada desire aja sih untuk gue jadi mastermind di sebuah creative project gitu, dimana gue bisa ngebangun dunianya dan karakternya dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya berawal dari perasaan genuine itu aja sih, baru mungkin akhirnya keterusan setelah yang tadi gue bilang bikin film yang lebih personal buat gue, dan ternyata itu sangat fulfilling buat gue gitu, mengutarakan apa ya, keresahan gue dan lain-lain gitu sih. Nah, kalau misalkan tadi kan ambil DKV itu karena jurusan yang mungkin bisa diterima sama keluarganya Kak Kose kan. Nah, gimana pas beralih jadi ambil film school itu ada kayak kesulitan gitu nggak Kak? Pasti sih, awalnya mungkin karena background gue tadi juga, dimana semua orang tuh jalurnya lurus banget di penabur, dan ya banyak tuntutan keluarga juga. Jadi gue sempat diam-diam ambil kuliah film itu pas gue ganti jurusan dari DKV ke Oke. film, yang ya sebenarnya kan itu inspirasi di balik cerita Cinlok juga. Apa ya, penuh rasa pengen validasi mungkin dari orang tua gue, dan kayak deg-degan sendiri gitu pas gue ganti jurusan ke film. Gue tuh merasa gue tuh harus put kayak, mungkin kalau orang put 100%, gue harus put kayak 200% gitu. Jadi di sana tuh gue berusaha pertama tuh ngambil job-job freelance biar gue bisa ngebiayain diri gue sendiri. Sama kedua, gue coba cari validasi tuh dari ikut film festival dan competition gitu pas di Singapura. Menarik. Gitu. Terus so far tapi sekarang udah oke berarti kan keluarga. Ups and down sih, khususnya pas setelah gue lulus dari Melbourne waktu itu. Mungkin itu yang paling berat sih, karena keluarga gue juga lagi mengalami apa ya, masalah finansial lah kasarnya. Terus jadi lebih banyak lagi tekanan gitu, apalagi namanya anak baru lulus, terus masih figuring out kayak apa sih sebenarnya yang kita mau lakuin gitu setelah lulus. Akhirnya kan gue bikin PH, ngerjain iklan di luar itu dan lain-lain. Tapi sekarang sih kayaknya udah oke sih. Semoga. Jadi dengan semua kendala itu ada nggak sih Kak kayak titik di mana ini jalan yang gue ambil bener nggak ya? Atau harusnya gue nggak ambil film school gitu? Harusnya Ada lanjut bikin kandang singa. Ya, jadi arsitek hewan menarik sih sebenarnya. Arsitek rumah. Pasti banyak banget sih, mungkin nggak cuman satu momen tertentu, cuman banyak banget sih momen-momen dimana gue meragukan diri sendiri. Apalagi mungkin banyak perubahan, apa ya, bisa dibilang perubahan iklim juga, kayak pandemi gitu-gitu. Iya. Oh, mau dilanjutin? Apa yang menguatkan kemudian? Em, Menguatkan pilihannya. Sebenarnya sih kayak mungkin lebih ke, gue juga udah sempat berhenti dari film kan waktu itu pas pandemi, dan sempat nyobain juga hal-hal lain di luar film. Kayak gue sempat buka bisnis F&B, terus kayak sempat buka bisnis baju juga waktu itu. Terus nggak tahu sih, pada akhirnya ujung-ujungnya semua balik lagi ke diri gue gitu, kayak apa sih, kayak mungkin gue merasa nggak fulfilled dan nggak passionate itu ketika gue ngerjain hal-hal lain ini. Dan ternyata ya panggilan gue mungkin ada di film. panggilan menjadi seorang sutradara. Nah, project pertama ingat gak Kak apa? Project pertama di mana? Bikin jadi sutradara atau di pokoknya Sebagai filmmaker. sebagai filmmaker. Kalau sebagai film student sih waktu itu gue cukup nekat sih bikin film pendek pertama gue di Singapura, dimana
sebenarnya gue kan orang introvert banget ya dan malu-malu banget. Kalau ya kalian juga udah tau lah. Eh, Waktu itu gue sempet bikin semacam film eksperimental berdasarkan kisah putus gue sama mantan gue di Singapura. Jadi berangkat. Mungkin gue selalu punya mindset juga untuk bikin Mau disebut juga nih mantannya. Silahkan nonton. Enggak dong, udah nikah aman. Oke. Bikin film yang selalu dekat sama Kak Kose gitu. Iya, dan mungkin karena pertama tuh gue selalu punya mindset apa ya, pakai yang udah ada aja gitu, kayak cerita yang udah ada dan apapun itu fasilitasnya yang udah ada juga gitu. Ceritanya soal apa berarti yang film eksperimen itu? Agak abstrak sih, gue juga agak lupa nih, kayak udah 10 tahun. Oke. Cuman kayak pokoknya ngikutin psikologis mantannya, di mana dia tuh lagi piknik sama pasangan barunya. Terus intinya dia deja vu gitu lah sama pasangan sebelumnya gitu. Anjir, anjir, Kayak dalam lagunya banget sih. Olivia Rodrigo ya, pikir-pikir ya. Gitu deh guys. Nah, kalau film pertama yang masuk kan aku udah beberapa tahu sih ya ada film Kak Kose yang masuk festival gitu. Tapi ada nggak Kak satu film atau film pertama yang masuk festival dan itu yang ngebuat kayak Kak Kose, oh kayaknya ini benar-benar yang akan ditekuni deh. Ada dong. Judulnya Kaporet. Nah itu yang tadi gue ceritain sih, dia film pendek personal pertama gue, dan mungkin pertama juga di Jakarta deh, karena sebelumnya tuh gue ya karena gue film school di Singapura dan Melbourne ya bikin filmnya di situ aja gitu. Cuman yang ini tuh beneran personal banget dan berdasarkan masa lalu gue dulu. Bahkan kayak part of it juga ini tuh cerita yang, tau gak sih kalau pas SD tuh ada kayak tugas di mana lo harus cerita di depan Tentang kelas gitu. liburan, ya. Ini tuh sebenarnya itu gitu, kayak tapi ya tentunya ada penyesuaian terhadap ya ceritanya juga gitu. Ceritanya sih tentang basically anak kecil yang tumbuh dengan keluarga yang konservatif gitu, dan dia ini takut pulang ke rumah karena dapat nilai jelek waktu itu, karena kakaknya habis dipukulin gitu intinya. Kayak santai banget ya. Itu pembawaannya. Aku kan tahu hampir banyak banget film Kak Kose yang udah masuk festival juga kan Kak. Ada ini nggak sih Kak, pressure awalnya mungkin masuk mau jadi filmmaker untuk have fun gitu, terus dengan segala penghargaan yang Kak Kose dapetin, ada nggak sih Kak pressure? Ada sih, tapi mungkin bukan masalah penghargaan juga sih, lebih ke contohnya film kedua gue yang Sunny Side of the Street, dimana itu tuh gue bisa dibilang mempertaruhkan segalanya gitu, mulai dari tabungan gue tuh sampai ludes di situ karena bikin film pendek ini. Dan ini tugas akhir gue juga, jadi kayak ngerti gak sih rasa idealis lu mahasiswa ngerjain tugas akhir, kayak pengen ini tuh jadi sesuatu yang ngedefine kita lah setelah lulus. Terus mungkin lebih ke waktu itu ekspektasi kita lebih tinggi, dan kita pengen film ini tuh bisa keliling internasional dan ngebawain background culture kita juga, dan pengen semua orang bisa relate gitu. Tapi mungkin setelah kita coba distribusiin, ternyata kita ngerasa kayaknya karena mungkin terlalu spesifik juga secara budaya, jadi kurang diterima di International Film Festival. Mungkin ada sih beberapa yang menerima itu, cuman di Indonesia jauh lebih relatable gitu lah secara cerita. Oke. So far kan berarti udah ngerjain banyak project dan berbagai jenis gitu, ada film pendek, komersial juga. Bahkan yang paling baru nih series panjang Chinlock gitu. Sebelum kita nanti membahas lebih lanjut soal Chinlocknya, mungkin sejauh ini ada yang lebih nyaman gak di antara hal-hal yang udah pernah dikerjain itu? Lebih nyaman ngerjain apa? Sebenarnya ada pros and cons-nya sih. Cuman gue sih sebagai filmmaker selalu terbuka aja sih, dan gue bisa find joy in kayak semua format yang tadi lu sebutin. Kayak misalnya iklan pun gue bahkan bisa enjoy dengan apa ya, pengen ngebuat iklan yang mungkin belum pernah ada, atau kayak mungkin gue orangnya juga client pleaser gitu. Gue senang banget kalau klien gue tuh puas sama kerjaan gue. Tapi kalau untuk naratif perbandingan short film sama series sih, mungkin kalau di short film itu senangnya tuh di mana apa ya, kita sebagai director tuh bisa ngulik banget yang namanya artistic voice gitu, kayak apa sih sebenarnya yang gue sebagai director tuh cuman bisa bikin gitu. Jadi ruang untuk kita bereksperimen tuh jauh lebih ada, dan gak ada ekspektasi penonton kan.
Sedangkan ya kalau di series kan ada ekspektasi penonton, itu satu. Dan kedua juga mungkin formatnya menyenangkan sih, karena ya dengan apa sih, seri episodik ini kan kita bisa nunjukin beberapa fase kehidupan karakternya gitu, nggak cuma satu timeline yang berkelanjutan. Jadi itu seru banget sih untuk gua coba puzzling dan nyambungin gitu, dan kulik karakternya lebih dalam mungkin. Menarik banget. Nah, tadi kan sebenarnya udah sempet disinggung-singgung juga kan, Kak. Kayak sebelumnya udah ngalamin beberapa hal yang apa ya, yang kurang mengenakan lah pas mau jadi seorang filmmaker. Nah, pas udah jadi filmmakernya, Kak, ada nggak kesulitan saat di industri film ini? Mungkin tetap masalah yang sama sih, kayak balik lagi semuanya sebenarnya musuh terbesarnya ada di diri gue sendiri. Dimana ya kadang gue juga meragukan diri gue gitu, apakah ya ini udah cukup oke gitu gue sebagai director. Mungkin selain itu juga masalah-masalah lain kayak komunikasi, karena gue emang orangnya cukup susah mengutarakan emotions gue, khususnya. Mungkin kayak kadang gue ngerasa pas ngedirect itu apa ya, gue tuh selalu lebih fokus terhadap hasil yang dibawa sama aktor gitu. Jadi walaupun kadang gue merasa itu bagus, kadang gue nggak bisa mengutarakan kalau gue tuh puas gitu sebenarnya sama take tadi misalkan. Karena emang gue orangnya susah berekspresi aja sih. Jadi kadang ada miscommunication itu yang bikin aktor mungkin jadi nggak semangat gitu. Nah, dengan hal itu, kira-kira apa alasan Kak Kose dipilih menjadi sutradara Cinlok? Kalau itu mungkin awalnya sih kan diajakin untuk ngobrol dulu santai gitu. Kurang tahu sih, mungkin bisa tanya teman-teman produser. Cuman kalau dari perspektif gue sih sempat waktu itu kita ngobrolin soal stakes-nya karakter utama kita, dimana gue ngerasa kayak mungkin butuh apa ya, stakes yang lebih dalam lagi untuk karakter utama kita biar menjawab kenapa sih dia harus jadi karakter utama kita gitu. Di sana waktu itu gue langsung kepikiran, karena ini berangkat dari sesuatu yang dekat dengan gue juga, gue menawarkan ide itu sih, dimana karakter utamanya mungkin diam-diam ambil sekolah film, dan mungkin dari diskusi-diskusi itu mungkin teman-teman produser jadi yakin sama gue. Berarti awalnya tuh idenya bukan sekolah film? Sekolah film, cuman tadinya si Lala ini nggak diam-diam sekolah film tadi ya, seingat gue ya. Oke. Sama mungkin sorry ya mau nambahin aja sih. Sama mungkin selain itu juga sebenarnya kan kerja sama gua sama Antelope ini berawal dari project yang kecil banget. Awalnya dari vertical series yang durasi cuma 1 menit, habis itu berkembang ke web series yang durasinya 8 menit per episode, terus sampai akhirnya ke ngerjain Cinlok kemarin. Jadi senang sih kayak tiap project ada perkembangan dan kita bisa mengenal satu sama lain lebih banyak juga gitu. Tadi sempat disinggung juga ini project series pertama yang panjang kan. Gimana rasanya ngedirect sepanjang itu, apalagi ya Kak Kose juga udah banyak cerita ya, orangnya tipe introvert sebenarnya dan sebagainya. Maksudnya 30 hari lebih atau berapa? 20 hari di set gitu dengan kondisi kayak gitu. Gimana rasanya? Belum lagi development, Iya, pre-pro, panjang sih post-pro-nya prosesnya. juga. Nah, Panjang banget sih prosesnya waktu itu. Cuman apa ya, mungkin karena series pertama juga, jadi gue selalu ada drive untuk kayak bikin ini sesuatu yang apa ya, lebih bermakna juga mungkin. Kayak gue pengen put semuanya. Dan mungkin uniknya juga waktu itu kan gue lagi persiapan nikah ya. Sambil paralel persiapan Cinlok ini. Jadi nggak cuman produser yang nyariin gue, tapi juga wedding organizer. Jadi mungkin, tapi karena itu juga jadi ada dorongan juga sih, mungkin dorongan positif ya maksudnya. Dimana ya udah gue harus step up aja sebagai orang gitu, kayak kayak Indian bisa juga gitu, kayak yang penting kita nggak panik dan zen. Ya, meskipun konsekuensinya asam lambung katanya bisa. Benar. Sebenarnya karena makan bakmi juga. Mungkin itu salah satu yang bikin gue excited juga. Jadi selama proses syuting Cinlok itu kan kita pindah-pindah lokasi nih.
Jadi gue tuh senang kayak tiap pagi nyobain bakmi di daerah Di yang daerah kita itu. syuting gitu. Jadi semangat gitu tiap pagi. Wah hari ini nyobain bakmi apa ya? Cukup kasihan ya Bu ya 30 hari dulu. Iya. Berarti so far tantangan terbesarnya selama ngedirect Cinlok apa? Banyak banget sih. Cuman mungkin kalau mau di highlight, kalau secara teknis sih mungkin lokasi ya kemarin. Karena emang lagi UAS kan kemarin dan nggak ada kampus yang available. Cuman untungnya sih dari awal gue sempat nge-propose 2 gambaran kampus gitu. Satu yang emang lebih ya kayak kampus pada umumnya di Jakarta gitu kayak UMN, IKJ yang lebih modern dan kontemporer gitu. Tapi ada juga opsi di mana gue pengen coba bikin lebih stylish gitu kayak lebih industrial dan lebih apa namanya lebih baik tekstur gitu sih. Akhirnya karena kita nggak bisa dapetin kampus yang beneran anyway, akhirnya kita semua sepakat untuk go with that second option tadi sih. Dan ternyata happy sih, kayak unik juga jadi looknya. Dan itu jadinya di kalau nggak salah Salihara ya. Ada beberapa sih. beberapa. Salah satunya Salihara, terus di Parama Studio sama Pavilion kemarin. Oh, 3 tempat sih. Nah, Kak Kose kan sebagai sutradara kan pasti terlibat banyak kan. Dan ini kan cerita yang personal juga kan buat Kak Kose. Kalau untuk masalah casting, Kak Kose tuh turun langsung nggak? Turun langsung pastinya sih. Iya. Itu proses castingnya gimana tuh? Milih karakter Lala gitu, karakter yang lain, Jessica. Pastinya banyak pertimbangan sih. Pertama kan ya, pertama jadwal dan lain-lain yang secara teknis. Cuman kalau secara kreatif sih, apa sih? Pastinya kan gue emang sebagai director udah bikin blueprint juga dan bayangan gue terhadap karakternya. Dan kita juga sering diskusi sama teman-teman Envelope kayak karakter ini tuh cocok dimainin siapa gitu-gitu. Tapi pasti yang paling bikin kita yakin itu ketika kita ketemu orangnya langsung dan ngobrol langsung dan nyobain adegannya langsung sih. Dari situ kita coba, gue sebagai director coba direct langsung pas casting, dan ya akhirnya kita nemuin warna masing-masing karakter gitu. Karena kita juga nggak pengen 5 karakter ini tuh punya apa sih kayak mirip-mirip gitu. Kita pengen mereka punya masing-masing warna yang berbeda gitu sih. Kan cast-cast yang terlibat juga nama-nama yang bisa dibilang cukup Udah dikenal lah. kenal. Ada Tisa Biani salah satunya, terus Yusuf Mardika. Bisa ceritain nggak proses ngedirect mereka berlima terutama nih di karakter-karakter? Oke. Mungkin pertama Tisa ya. Nah. Tisa tuh gokil banget sih. Dia hari pertama gue inget banget pas reading dia nyamperin gue, terus dia kayak ngasih lihat HP-nya dan itu udah penuh notes kayak karakter Lala tuh gini gitu. Yeah. Maksudnya selain itu juga ngelakuin itu sendiri tuh udah kayak karakter Lala sendiri itu Lala banget, dimana dia udah kayak sangat Bikin apa ya tedious gitu dan udah bikin notes gitu. Jadi ya baru dari situ kita ngobrol bareng. Terus ya sangat menyenangkan sih kerja sama Tisa, dan dia juga enak banget diajak diskusi dan ya gitu. Kalau karakter yang lain gimana Kak? Kalau Sama yang karakter yang lain, dari mana dulu ya? Oke, mungkin yang lain juga sangat mengejutkan sih beberapa, apalagi Zihan, dia tuh walaupun perannya sedikit di Cinlok kan, tapi itu dari awal reading dia udah ngasih lihat fokus yang sangat-sangat fokus. Dimana skrip dia sebenarnya panjang banget dan kayak one take gitu loh. Jadi dia tuh kelihatan lah sangat berkomitmen dengan karakter dia, dan dari awal sih waktu itu lucunya karena emang kita kan nyari sosok yang kuat gitu buat Ute, kayak dominan kayak dan tegas banget. Waktu itu tuh pas proses casting gue nggak sengaja ketemu Zihan di sebuah premiere gitu. Terus pas kenalan gue langsung yakin gitu sih kayak wah ini Ute kita sih. Kenapa emang langsung gloomy? Oh kan, elegan. Ute yang ini yang Ute yang pacarnya Rehan. si ini sutradara. Iya yang selebgram kan. Iya yang selebgram. Iya. Cheerful berarti. Iya kayak tegas Tapi banget jaim, dan iya. dominan banget gitu presence-nya. Kalau karakter Jessica, Diandra itu kan karakter yang sebenarnya cukup berat juga kan. Dia punya emosional yang sangat dalam juga kan. Itu gimana Kak ngedirect-nya? Kalau Jessica mungkin dari proses casting dulu, awalnya kita mungkin kalau ini dari gue sih mungkin ya, kayak gue nggak pengen karakter Jessica tuh kayak cuman
one dimensional di mana dia karakternya ya pokoknya emo gitu. Gue Iya. pengen dia punya layer, dan akhirnya ketika ngelihat casting tape-nya Diandra tuh dia bisa ngebawain layer apa ya, kayak suaranya pertama kan dia suaranya manis gitu kan, kayak gue ngerasa itu tuh bisa ngebawain layer di mana karakternya dia jadi nggak cuman emo tapi juga kayak punya sisi-sisi lain gitulah intinya. Dan kalau secara kerjasama juga enak banget, diajak diskusi, dan khususnya scene dia kan berat banget, banyak scene nangis gitu, dan selalu apa ya, dia bisa ngebalance scene-scene emosional ini tanpa terlalu bikin karakternya tuh kasihan gitu sih. Oke. Nah, kan kemarin Tisa kan kita udah sempat ngobrol juga sama Tisa kan. Dan katanya tuh kru-kru di sana juga masih kru-kru muda-muda banget. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin koneksi Kak Kose sama cast-castnya kan. Kalau sama kru gimana, Kak? Kalau sama kru sih, ya untungnya mungkin udah ada sebagian yang gue udah sering kerja bareng juga, kayak Sugi kan udah dari film pendek, gue udah sering kerja sama, jadi udah tahu. Mungkin lebih ke ini sih, kayak lebih ke kerjasamanya tuh, karena kita kan akan bareng nih selama 20 hari, jadi gue udah tahu apa yang bikin dia bete dan apa yang bikin kayak diskusi kita tuh bisa nyambung gitu-gitu sih. Dan tapi kan banyak juga orang-orang baru yang gue belum pernah kerja bareng, kayak Bang DJ dan lain-lain gitu. Dan ternyata semuanya sangat menyenangkan sih untuk kerja bareng dan diskusi bareng gitu. Nggak ada yang bikin ribet dan nggak ada yang punya ego sendiri gitu. Scene terberat di Chinlock. Terberat untuk di direct atau Iya, untuk di terberat direct untuk dulu. hati? Yang paling challenging. Ada dua-duanya juga boleh. Ya, dua-duanya boleh juga. Terberat untuk di direct mungkin apa ya? Gampang semuanya yang Oh iya, langsung kelihatan. sombong dikat ya tadi. Apa ya? Mungkin ini mungkin secara teknis juga sih, cuman waktu itu tuh karena jadwal ada satu adegan pas reparty dimana kita udah diusir. Jadi gue tuh harus bisik-bisik gitu sambil ngedirect, dan strada gue Bang DJ harus kayak ke depan, dan dia berusaha ngebujuk siapa ya itu Pak RT-nya atau apa gitu. Di sana gue harus ngedirect sambil bisik-bisik, dan semua orang tuh harus pura-pura ceria, soalnya kan itu scene reparty aja, semua orang seneng gitu tanpa mengeluarkan suara, jadi kayak semuanya kayak sosok party sambil nyanyi tapi suaranya nggak ada sebenarnya. Padahal itu di sini kayak kelihatannya kayak meriah ya. gitu, sangat meriah. Ya, dibalik kayak gitu. Iya, sama mungkin kalau ya itu fun aja sih, cuman yang kalau beneran serius sih mungkin scene di mana itu si Lala konfrontasi sama ibunya yang dia ketahuan akhirnya ambil kuliah film diam-diam itu. Karena pertama itu kan scene yang sangat emosional buat gua tapi juga buat aktor Tisa. Jadi ada kegalauan di mana kayak gua ngerasa kasihan gitu sama Tisa, di mana kan satu take aja tuh udah menguras emosinya banget, dan ini kan take panjang gitu. Jadi untuk gua ngebujuk Tisa untuk ngelakuin satu take lagi tuh cukup berat juga gitu buat gua sebenarnya. Dan sebenarnya kita yang menyaksikan tuh juga kayak aduh berat nih nonton ini gitu, kayak emang sangat emosional gitu sih kurang lebih. Berapa take tuh jadi? Kemarin akhirnya 3 take aja sih, 3 take. cuman tetap aja satu take tuh panjang banget kan kemarin. Kemarin kan cast-cast yang lain juga sempat udah ngasih tahu mereka tuh ada beberapa improv lah. Kalau Kak Kose sendiri ada nggak Kak scene yang Kak Kose nggak ada di skrip tapi Kak Kose adain di seriesnya? Mungkin nggak secara adegan gitu sih, improvnya lebih sebatas gerakan, sebatas dialog gitu biar lebih natural dan dinamika antara karakternya lebih ngalir gitu-gitu aja sih. Cuman sih so far kayaknya semuanya sih berpacu pada skrip sih. Oke. Momen paling memorable Kak di lokasi syuting? Kalau itu jadi ada satu adegan scene-nya Tisa sama Diandra, dimana ya itu sih karena scene-nya sangat emosional dan dekat dengan gue juga. Tiba-tiba pas gue lagi nonton monitornya, tiba-tiba gue nangis dong. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya gitu, dan emang bahkan buat orang yang susah berekspresi kayak gue tuh kayak wah ini sesuatu banget gitu kayak pas gue nonton. Dan itu satu shot doang, shot panjang,
akhirnya gue mutusin udah satu take aja gitu, karena emang udah dapet aja gitu perasaannya pas gue nonton. So far gimana berarti setelah melihat hasilnya, seriesnya udah tayang dan sebagainya, rasanya? Nomor 1 Happy. juga lagi di Vision Plus kan kemarin, nomor 1 di Vision Plus, Iya. dapat nominasi juga kemarin di JFW. Gimana Kak? Senang sih, I mean pasti sebagai creator kita pasti kan selalu ada ruang untuk kayak ngerasa kayak ini bisa diimprove ini itu lah. Cuman overall sih ya happy banget, dan apalagi ngeliat respon teman-teman yang nonton, dan ya dapat apresiasi juga kan dari JFW. Happy sih, terutama mungkin karena cast dan krunya juga happy dengan prosesnya gitu selain hasilnya. Oke. Baru series pertama langsung masuk Iya, nominasi Series keren of the Year bersanding dengan Timo. Bicara soal energi tadi, sebagai orang introvert, gimana cara ngakali untuk tetap ya meskipun nggak mungkin 100% tiap hari, tapi ya bertahan 20 hari itu susah kan? Susah banget. Nah, itu waktu itu siasatnya gimana? Pertama gue vitamin pastinya. Gue minum vitamin tiap hari Oke. biar nggak sakit sih, karena kalau gue sakit gimana produksinya nih. Benar. Kedua gue juga main pingpong tiap hari. Oh, bawa itu meja pingpong. Enggak juga sih, gue selalu ke klub pingpong gitu. Dan Gokil. soalnya gue nggak pernah olahraga sebelumnya, dan Hah? karena gue tahu gue bakal jalan series panjang, gue coba naikin stamina gue. Ya ini teknis banget sih. Anjir, baru Terus- tahu sih tapi. Apalagi ya, mungkin ngejaga mood gue sendiri, Hah? karena yang paling kenal sama gue kan juga gue gitu. Bener. Mungkin salah satu alasannya salah satu alasan gue makan bakmi tiap hari juga itu sih. Kayak Oke. ya, Jadi ngejaga comfort mood gue food. sendiri. Selain itu ada lagi nggak yang cara untuk mempertahankan mood ya tapi? Pertahanan mood apalagi ya. Untungnya waktu itu gue baru adopsi Mambo juga. Jadi Kucing tiap ya? kucing gue namanya Mambo. Hah. Jadi tiap pulang syuting gue juga seneng banget sih ngelihat Mambo dan nungguin di depan pintu gitu. Kayak just little thing kayak gitu bikin gue happy sih. Beneran kelihatan banget ya. Nah, untuk nextnya Kak, nah kan udah beres kan nih Chinlock. Nah, untuk nextnya ada project apa lagi gak Kak? Ada beberapa tawaran, dan kalau dari gue sendiri gue juga lagi mengembangkan beberapa cerita panjang, ada juga cerita pendek dan series juga sih. Jadi ya excited untuk project-project kedepannya. Siap. Studio Interlove. Siap, langsung. Siap lebih panjang lagi berarti ya, 30 hari, 50 hari syuting. Siap, gitu. bisa sih, aman. Yang penting ada bakmi dan Ada kucing dan vitamin dan pingpong. Wah, menarik banget. Oh, buat kalian yang belum nonton series Chinlock tuh masih tayang dan akan selalu Ya tayang kan selalu tayang di dong Vision TV. Plus. Ya. Sebelum closing mungkin ada satu biasa sih. Salah. Bisa banget tapi. Biar gak kosong-kosong banget, tapi ya ada yang mau diucapin nggak buat orang-orang yang mungkin punya tadi kan dibilang sedikit dibilang bahwa ini proyek yang personal ya, gimana pun juga ada ngerasa relate-nya soal bagaimana punya mimpi terus memperjuangkannya dan sebagainya. Ada suatu yang pengen diucapin ke orang-orang yang juga lagi berjuang untuk meraih mimpinya nggak? Dan kenapa jawabannya adalah nonton Chinlock? Apa ya, mikir dulu ya. Lu paling nggak bisa nih gini-gini. Santai. Mungkin di luar pesan untuk mengejar mimpimu, juga sebenarnya Chinlock tuh lebih soal refleksi kita sendiri Oke. terhadap Nah. industri perfilman gitu, yang direpresentasiin sama karakter-karakter muda kita yang mau jadi filmmaker gitu kan. Dari hal-hal kecil. Dan ya dari obrolan ini menarik banget ya sejauh ini, kayak kita bisa belajar banyak dari proses Kakose yang sebenarnya ya kurasa semua orang mengalami proses itu ya, dari kandang rambut apa ya. Kayak semua orang mungkin memulai karirnya dari hal-hal yang kayak Dari hal-hal Nggak kecil ketebak. yang nggak ketebak gitu sih. dan ya kita nggak pernah tahu proses yang dilalui seseorang bisa sampai di titik ini gitu. Jadi ya hargailah pembuat kandang-kandang di luar sana. Karena siapa tahu kedepannya mereka jadi filmmaker. Oke. Itu closing yang aneh sih. Sekian untuk podcast hari ini. Jangan lupa saksikan Oke. podcast Bikin dan Berbagi selanjutnya. Dadah. Dadah. Dan